yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan terjadi bagi kami. Kami akan melihat tingkap-tingkap berkat Tuhan dicurahkan ke hariban umat-umat yang senantiasa memberi yang terbaik kepada. Berkati putra-putri kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, anak mantu dan cucu-cucu kami. Kami rindu mereka pun dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberi saat ini, kami tergerak hati juga memperhatikan sesama kami yang di dalam kekurangan. Tuhan pun cukupkan kebutuhan mereka, agar mereka pun mampu memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan ini kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara sekalian duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tepatnya pada tanggal 24 September 2023 telah ditetapkan Hari Doa Internasional untuk Korban Perdagangan Manusia. Dan melalui slide nanti yang kita akan saksikan bersama, pemimpin pelayanan wanita teritorial Indonesia, Komisioner Widiawati Tampai, telah menyerukan dan mendorong kita semua umat Bala Keselamatan di Indonesia untuk mendukung di dalam doa bagi korban perdagangan manusia. Dan setiap tahunnya Bala Keselamatan teritorial Indonesia dan bahkan Bala Keselamatan yang ada di dunia atau internasional mengadakan doa bersama untuk korban perdagangan ini. Dan Korps 2 Bandung ya pada hari kemarin telah melaksanakan acara ini. Dan setiap doa yang telah dinaikkan di hadirat Allah, sampai di hadirat Allah, dan Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doa yang telah dipanjatkan. Dan bukan hanya Korps 2 Bandung, ya kantor pusat Indonesia pun sudah melaksanakannya itu di hari Jumat. Dan tentunya kita meyakini dengan sungguh setiap doa yang telah dinaikkan kepada Tuhan sampai di hadirat Tuhan, dan setiap doa yang kita naikkan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan ayat kunci dari doa untuk korban perdagangan manusia ini, Keluaran 2 ayat yang ke-25, teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar jeritan mereka. Dan doa syafaat untuk korban perdagangan manusia untuk Korps 2 Bandung untuk kita semua, dan bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Komandan Divisi Jawa bagian Barat akan disampaikan oleh Mayor Kriston B. Harineo. Waktu dan kesempatan saya akan memberikannya untuk Mayor untuk menyampaikan doa syafaat kepada kita. Waktu dan kesempatan saya. Kita saksikan slide atau video. Indonesia darurat tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berdasarkan data kematian korban TPPO yang jumlahnya mencapai hampir 2.000 jiwa sejak tahun 2020 hingga 2022. Saudara, pasca Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kini Polri terus melakukan pendalaman. Kabar Eskrim menyebut saat ini ada 5 nama yang diduga terlibat sindikat tersebut dan sedang diburu polisi, termasuk menindak tegas anggota polisi yang terlibat dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang. Kami punya niat baik untuk mengadu nasib di negeri orang. Kami tidak menyangka kalau akhirnya akan menjadi seperti ini. Kami mohon pemerintah Indonesia, kami mohon support dan pertolongan kalian segera, karena kondisinya di sini sudah darurat. Kami sudah berulang kali melihat penyiksaan. Noviana, perempuan berusia 37 tahun asal Cimahi, Jawa Barat ini turut jadi korban tindak pidana perdagangan orang.
TPPO di Myanmar. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Sulawesi Selatan meringkus 6 orang pelaku TPPO dalam ungkapan salah satunya bekerja sebagai pegawai imigrasi yang bertugas mengajarkan pengurusan paspor bagi calon imigran. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 39 kasus TPPO di wilayah Jawa Tengah. Dari 39 kasus, 46 tersangka ditangkap karena terbukti Inilah video curhatan pekerja migran Indonesia yang diduga menjadi korban perdagangan manusia. Dia ditawarkan sebuah agensi asal Bandung untuk bekerja di Turki dengan gaji $600. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya pada waktu kita mempersiapkan diri kita, membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan menutup bungkus kita dengan kuasa-Nya. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita mengerti arti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita menyembah Tuhan, mengatakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang termanis buat hidup kita. Dan kita mau dan siap untuk diberkati lewat berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Katakanlah kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau
ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan Biarlah semua yang terjadi sepanjang ibadah ini menjadi manis di hadapan Tuhan. Karena ini menjadi dupa yang harum yang naik ke takhta Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah yang boleh terlaksana di tempat ini menjadi mezbah untuk kami semua. Menyerahkan seluruh hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan berita firman-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk syafaat kami. Program pelayanan Koros 2 Bandung dan Sekolah Balak Selamatan Bandung di tahun 2023 ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Koros 2 Bandung mulai dari anak bayi, anak sekolah minggu GPS, orang dewasa, dan para ofisir setempat serta para lansia. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang menjalani usaha pekerjaan maupun yang berencana untuk membuka usaha yang baru. Kami juga berdoa untuk beberapa kekasih-kekasih kami, para lansia yang sedang sakit dan yang dalam pemulihan. Kami ingat mereka di dalam doa kami untuk Ibu Rita, Bapak Lili Permana, Ibu Chong Yong, Oma Queen, Ibu Dede Anton, Ibu Lislim, Ibu Jeng Nio, Bapak Rudi Yuwono, Bapak Yobi Darmawan, Bapak Edi Kristiadi, Ibu Emar, Ibu Sudarsi, Oma Mundung, Ibu Cienlan, Ibu Kristina, Bapak An Hendarmin, Mayor Mardiudi, Ibu Jenny Mundung. Kami juga berdoa untuk pelayanan di LKSA Maranatha Bandung. Kami juga membawa pokok doa kami untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang ada di luar kota dan sedang melakukan pelayanan. Juga kami berdoa Tuhan untuk
kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia yang perlu kami doakan untuk Kalimantan di Malinau. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir di sana. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Baru saja kami mendengar atau melihat langsung video tentang anti perdagangan manusia yang digagas langsung oleh pemimpin pelayanan wanita teritori atau Departemen Wanita. Kami doakan untuk fokus doa ini kiranya Tuhan hadir. Kau beracara Tuhan, supaya semua yang menjadi korban dapat diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pelayanan balak selamatan dalam 4 bidang pelayanan, kerohanian, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kami berdoa untuk Opsir aktif Purna Bakti yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk semua opsir-opsir sesana yang melayani di daerah-daerah terpencil. Kami berdoa untuk para kadet yang sedang menjalani pendidikan di Pusdiklat, Kandidat, dan OMT dalam adaptasi di institusi dan koros yang ada di wilayah Divisi Jawa bagian Barat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Komandan Teritorial, pemimpin pelayanan wanita teritorial, Sekretaris Umum, Sekretaris Pemimpin Pelayanan Wanita Teritorial, semua sekretaris bidang yang ada di kantor pusat Bandung, semua opsir yang Tuhan tempatkan ada di kantor pusat Bandung, dan kami semua yang melayani dalam bidang pelayanan yang Tuhan tempatkan, kiranya Tuhan berkati kami semua. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun bulan September sampai pada 1 Oktober 2023, anak Yari Sinaria, Saudari Jerry Jonathan, Letnan Kolonel Sasti Lempit, Ermalisna Situngkir, Ibu Rela Septa Krista Ekspresi, Koros 2 Bandung, Saudara Arifin Putra Immanuel, Saudara Gavin Jasfian, Saudara Martin Maulana, Bapak David Kurnianto. Kami serahkan mereka yang berulang tahun, hari-hari spesial yang mereka jalani, yang akan mereka jalani. Kami berdoa mereka lihat campur tangan Allah yang sempurna memberkati mereka. Ini saatnya kami akan diamkan segala percakapan kami. Kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang berdiri sini penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Hamba mengakui semua yang hamba pelajari, hamba tahu, bahkan yang hamba persiapkan tidak berarti apa-apa kecuali hamba dapat anugerah dari Allah. Karena itu Tuhan, turunlah kasih karunia-Mu untuk menolong hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Berkati seluruh panitia untuk hari ulang tahun Koros Bandung 2 yang ke-109. Berkati semua pelayan-pelayan yang sudah melakukan pelayanan. Allah memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam prajurit. Haleluya. 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 Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 dari ayat 7 hingga ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi
supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas, ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepadanya, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup. Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang selalu berbahagia di mata Tuhan dalam mereka dengan firman dan lakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Kita nonton video sejenak. Man is paying off for Barcelona. One final roll of the dice. Can they hit the jackpot? Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. Oh, Lionel Messi has just exploded La Liga into life. Another chapter in the incredible story of this little man. Oh my goodness! You cannot write the script for this, Rob. This is unbelievable stuff. His 500th goal for Barcelona, and he is the best. He's the best there is. He's the best that ever has been, possibly the best that ever will be. As those Real Madrid defenders that were left in his trail there. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukacita dan bahagia sekali rasanya dapat kehormatan untuk berdiri di mimbar yang suci dan kudus ini, untuk menyampaikan firman Tuhan melalui ibadah syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun Koros 2 Bandung yang ke-109 tahun hari ini. Tema khotbah kita yang disampaikan oleh panitia kepada kami adalah sikap hati yang seirama dengan Roh Kudus, menolong jemaat untuk memiliki iman yang semakin dewasa dalam menghadapi setiap tantangan. Tantangan apa yang sedang dihadapi oleh Elia dalam konteks pembacaan kita tadi? Apa yang sedang terjadi di Sarfat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin segera muncul di pikiran kita.
Bagaimana posisi rohani orang Sarfat kala itu? Semua pertanyaan ini sedang mengantar kita untuk menemukan secara bijak tentang bagaimana sikap hati Nabi Elia dan janda di Sarfat dalam merespon setiap kondisi yang sedang diperhadapkan pada diri mereka saat itu. Secara geografis, kota Sarfat merupakan wilayah Sidon, kota asal dari Isabel, istri dari Raja Ahab. Sewaktu Isabel menikah dengan Ahab, maka dia membawa semua sesembahannya, mempengaruhi Ahab Raja Israel untuk melakukan penyembahan berhala. Tibalah kita pada sebuah kesimpulan dalam perjanjian lama, kalau pemimpinnya takut akan Tuhan, maka semua rakyatnya ikut takut akan Tuhan. Sebaliknya, kalau pemimpin yang terpilih tidak takut akan Tuhan, maka semua rakyatnya juga tidak takut akan Tuhan. Mungkin orang bertanya, Mayor, ada video awal tadi, lupakah Mayor? Betul sekali. Apa hubungan video itu dengan khotbah ini, saudara-saudara? Kenapa video itu memunculkan ada orang main bola? Saudara-saudara sekalian, kalau saudara melihat video itu dan saya memberi tugas, apa judul video itu kira-kira kita beri judul hari ini? Ternyata video itu kalau kita memberi judulnya, berada di tempat yang tepat, bersama dengan orang yang tepat, lakukan hal yang tepat, hasilnya luar biasa. Itulah video tadi. Nah saudara-saudara, kalau kita tahu kita ada di tempat yang tepat, kita bersama dengan orang yang tepat, kita melakukan hal yang tepat, maka saya selalu melihat kebenarannya, hasilnya luar biasa. Ada gol-gol yang akan kita capai kalau kita bersama dengan orang yang tepat. Ada gol-gol yang akan kita capai kalau kita melakukan hal yang tepat di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, kembali ke teks itu tadi. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 31 menjadi background daripada pembacaan ini, ditampilkan bahwa Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Ebal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dari informasi ini, kita dapat mengerti bahwa Elia sedang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Ahab. Justru Tuhan suruh pergi ke daerah lawan. Pergi ke daerah Sidon. Berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Bukankah ini merupakan sesuatu yang melawan logika pikir kita sebagai manusia? Bagaimana mungkin orang yang mengejar saya, orang yang ingin membunuh saya, tapi Tuhan suruh pergi ke daerah itu? Ini merupakan tindakan yang extraordinary, bukan tindakan yang biasa-biasa. Ini keputusan yang tidak lazim. Bahkan saya menyebutnya dalam catatan saya, ini keputusan yang sangat-sangat beresiko. Tapi lihat, kalau Tuhan bersama dengan kita, yang sukar bagi dunia, mudah bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. 109 tahun perjalanan pelayanan ini. Logika pikir kita mungkin berkata, kita ada di tempat komunitas, di mana kita tidak terlalu banyak di kota ini. Tapi Tuhan izinkan gereja ini berdiri di tempat ini untuk apa? Hanya satu tujuannya, supaya Tuhan ditinggikan di tempat ini. Saya tidak tahu, apakah posisimu seperti Elia saat ini? Berada di suatu sekolah, yang ketika kau ada di sekolah, kau menemukan kau yang minoritas di tengah mayoritas. Apakah kau punya posisi yang sama seperti Elia? Kau ada di satu kampus, kau dapati kampus itu mayoritas, dan kau menjadi minoritas di tempat itu. Apakah kau sedang tinggal di tempat yang minoritas, dan kau adalah orang minoritas di tempat itu? Dengarkan baik-baik kisah Elia.
Sehingga engkau dan saya tiba pada sebuah kesimpulan bahwa kalau Tuhan yang suruh kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya sukar dan tidak masuk akal, berat, tidak sesuai kemampuan kita, yang Tuhan hanya minta kita bersedia atau tidak bersedia. Kita percaya kepadanya atau tidak percaya kepadanya. Maka percayalah kalau dia suruh kita lakukan hal yang sulit bagi kita, pasti dia akan mengatur yang terbaik atas hidup kita. Selalu ada cara Tuhan yang melampaui akal kita dalam memelihara, memberkati, bahkan memproteksi hidup kita setiap saat. Sekarang mari kita lihat beberapa rahasia terjadinya mujizat di Sarfat. Dimana kalau kita membuat sebuah panggung drama, maka kita menemukan di atas panggung itu seakan-akan Elia dan janda di Sarfat merupakan pemeran utama. Sedangkan Tuhan bertindak sebagai sutradara, ahli skenario, pembuat alur cerita terbaik atas hidup umat manusia, perancang dan pengatur jalannya seluruh orkestra perjalanan hidup manusia di dunia ini, seirama dengan Roh Kudus. Kita diingatkan tentang orkestra bala keselamatan. Jika kita bicara tentang orkestra bala keselamatan, korupsi itu adalah orkestranya bala keselamatan. Sosial itu orkestranya bala keselamatan. Rumah sakit itu orkestranya bala keselamatan. Sekolah itu orkestranya bala keselamatan. Atau kita bicara tentang orkestra bala keselamatan, hal yang terpenting di sana adalah pemimpin. Perhatikan bagian-bagian ini. Tidak semua berbunyi dalam keadaan sama-sama. Perhatikan angklung di sana. Ada waktunya orang lain yang bunyi, saya diam. Tidak boleh saya bunyi karena itu belum waktunya saya bunyi. Ketika saya bunyi dan orang lain bunyi itu belum waktunya saya bunyi, itu tidak menjadi orkestra dan tidak menjadi seirama. Itu jugalah perjalanan kehidupan kita. Ada waktunya kita diam mendengar Tuhan bicara, supaya orkestra hidup kita dia rancang menjadi seirama dengan Tuhan. Ada waktunya kita merenung diam, mendengarkan Tuhan yang bicara, dan kita diam supaya orkestra perjalanan kita terarah, tertuju kepada Tuhan. Apa rahasia mujizat di Sarfat? Saya catat 3 hal. Pertama, jangan pernah mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan. Itu hal pertama. Ayat 7 dan ayat 9, 7, 8, 9 memberitahu kita tentang hal itu. Saya baca bagian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dari 3 ayat yang saya baca ini kita dapat informasi. Kita mungkin akan bertanya, mengapa sungai Kerit itu harus kering? Bukankah Allah dapat membuat supaya sungai Kerit itu terus ada airnya sehingga Elia dapat tetap hidup di sana? Bukankah itu mujizat yang luar biasa? Tetapi kenapa sungai itu harus menjadi kering? Disinilah letaknya hebatnya Allah kita dalam mendesain segala sesuatu. Allah tidak ingin Elia menggeser imannya dari percaya sepenuhnya kepada Allah. Akhirnya karena dia lama di sungai Kerit itu, dia bergeser kepercayaannya. Dia tidak percaya lagi kepada Allah, tapi dia berharap pada sungai yang terus ada airnya di tengah matinya sungai yang lain. Kemudian dia bergeser kepada burung gagak yang selalu datang memberi makan. Allah tidak ingin Elia menggeser imannya. Karena sungai Kerit dan juga burung gagak hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Elia tidak boleh berfirman kepada alat itu. Elia harus beriman seutuhnya kepada Allah yang membuat sungai itu tidak kering dan juga membuat sungai itu kering.
yang memerintahkan burung gagak untuk datang menemui Elia membawa makanan. Pada satu sisi, kita memahami bahwa Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong orang-orang yang berserah dan berharap kepadanya. Sementara pada sisi yang lain Allah mau agar Elia jangan mengandalkan alat atau sarana berupa sungai kerit dan juga burung gagak dan juga janda di Sarfat. Tidak boleh mengandalkan pada mereka itu semua. Karena semua itu hanyalah alat. Tapi penentu semuanya adalah Allah itu sendiri. Saya percaya relevansinya untuk acara kita 109 tahun Koros 2 Bandung. Dia masih berdiri sampai hari ini. Karena Koros ini mengandalkan Tuhan. Satu-satunya. Penentu Koros ini. Dan dia bisa ada sampai hari ini. Karena pertolongan Tuhan. Itu hal pertama. Rahasia kedua. Fakta dikalahkan oleh kebenaran. Mari lihat ayat-ayat 12. Ayat 11, 12, saya baca bagian itu. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, perhatikan bagian-bagian ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong wayang api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, ada dialog luar biasa di sana. Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Titik penting, sekaligus titik kritis dari sebuah iman diuji. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 menjadi kesaksian. Bukti. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda di Sarfat secara jujur dan terbuka mengakui fakta persediaan makanan yang dia miliki. Janda di Sarfat itu berkata, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia berdiri. Dia beritahu fakta yang dia miliki. Dia sampaikan segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia berdiri dalam fakta ini. Tapi Elia berdiri sini dengan iman. Tepung itu tidak akan habis. Minyak itu tidak berkurang. Ada paradoks yang luar biasa. Di sini fakta dia lihat tepungnya sedikit. Tapi iman berkata, tepung yang sedikit tidak akan habis. Minyak tidak akan berkurang. Di titik inilah yang menentukan sikap hati. Percaya pada fakta atau percaya pada iman? Percaya pada kenyataan atau percaya pada iman? Tapi melalui bagian firman ini, saudara-saudara, kebenaran iman melampaui fakta. Kebenaran iman mengalahkan fakta. Saudara-saudara, saya tidak tahu hari ini apa fakta yang sedang kau hadapi. Dan kau mau datang, Tuhan, ini fakta yang saya hadapi. Fakta saya sudah 2 tahun jadi anak yatim piatu. Papaku sudah meninggal. Mamaku sudah meninggal. Saya tidak tahu apa fakta yang kau hadapi hari ini.
Itulah fakta realita yang kenyataan. Persiapan yang dipunyai dimiliki janda di Sarfat itu. Fakta itu membuat janda di Sarfat berkesimpulan bahwa dia dan anaknya akan segera mati setelah mereka mengolah minyak dan tepung itu. Tapi Elia berhasil meyakinkan janda itu dengan berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Melalui percakapan antara Elia dan janda di Sarfat itu, kita melihat dua paradoks fakta yang saling bertentangan. Menurut janda itu, dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sementara menurut Elia, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Paradoks ini mengantar kita untuk berpikir bahwa kalau tanpa Tuhan, tepung dan minyak akan habis. Tetapi dengan Tuhan, tepung dan minyak tidak pernah habis, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Saya percaya ini pengakuan Korps 2 Bandung hari ini. Tanpa Tuhan, semua nihil dan tidak berarti apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, ada hal-hal ajaib terjadi di Korps ini. Tergantung sikap hati. Di mana kita berdiri? Di faktakah? Atau di iman? Sebagai hamba Allah saya mengajak kita, mari berdiri di iman. Karena iman selalu mengalahkan fakta. Mari berdiri di iman, karena iman lebih tinggi daripada fakta. Kau boleh datang juga dalam ibadah ini. Kau boleh gunakan lututmu di tempat ini untuk bercerita tentang fakta hidupmu yang kau hadapi hari ini. Fakta rumah tanggamu, fakta kesehatanmu yang kau sedang hadapi hari ini. Kau boleh gunakan lutut untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ini faktaku Tuhan. Dan hari aku dengar firman-Mu, bahwa fakta yang kau alami hari ini dengan firman-Mu. Firman-Mu mengalahkan fakta itu. Firman-Mu lebih kuat dari fakta yang kuhadapi. Iman janda di Sarfat bertumbuh ketika mendengar firman yang diucapkan oleh Elia. Dia tidak terpenjara karena krisis yang dia hadapi. Janda itu pergi melakukan seperti yang dikatakan oleh Elia tanpa mengurangi standar yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Elia. Krisis tidak membekukan kepercayaannya kepada Allah. Krisis membuat dia melihat ada Tuhan yang hidup di tengah matinya semua bahan makanan. Sekarang bagian terakhir, rahasia ketiga. Cukup panjang ayatnya. Ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat merupakan kisah yang dihiasi oleh berbagai situasi sulit. Mulai dari situasi kekeringan global yang sedang terjadi, yang mengakibatkan matinya sumber-sumber makanan, sehingga semua orang mengalami kekurangan bahan makanan. Sampai pada kisah paling sedih yang dihadapi oleh manusia, yaitu matinya anak satu-satunya dalam keluarga janda itu. Kisah paling sedih ada di ayat-ayat ini. Dulu saya pernah bilang sama dua anak saya, Ellen dan Alan. Doa papa kepada Tuhan Ellen dan Alan. Bukan saya yang kubur kamu, tapi kamu yang kubur saya. Artinya saya duluan mati, bukan kamu. Kamu yang kubur saya. Perhatikan janda ini, dia akan kubur anaknya. Yang akan kubur dia di masa tua, hari itu dia yang kubur anaknya. Betapa sedihnya. Saya coba cari nama kesedihan ini. Tidak ada. Miskin sekali bahasa Indonesia. Kalau suami ditinggal istri, nama kesedihannya duda. Istri ditinggal suami, nama kesedihannya janda.
Dulu waktu mama saya meninggal, nama kesedihan saya yatim. Waktu papa saya sudah meninggal, nama kesedihannya yatim. Dua-duanya meninggal, yatim piatu, numpang tanya. Orang tua yang ditinggalkan. Apa namanya? Saking sedih. Belum punya nama kesedihan. Ini akan dialami oleh janda itu. Ketika merenungkan bagian ini, ketika melihat tema yang dibuat oleh panitia, saya merenung dan mau berpikir, kira-kira poin ketiga apa Tuhan? Deskripsinya apa? Saya coba buat Allah yang hadir melampaui semua situasi yang kita hadapi. Dia hadir dalam semua situasi yang kita hadapi. Situasi senang, situasi sedih, situasi bahagia, situasi tidak bahagia. Allah hadir dalam semua musim kehidupan kita. Jangan takut. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita mungkin pernah ada di satu titik seperti janda, Tuhan di mana engkau? Tidak perlu kita tanya Tuhan di mana, karena dia tidak pergi kemana-mana. Sekalipun dia ada di mana-mana. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia tetap ada bersama dengan kita sekalipun dia ada di mana-mana. Semua kisah ini membutuhkan sikap hati yang tepat untuk memberi respon terhadap semua situasi sulit yang kita hadapi. Saya tidak akan membahas secara detail peristiwa duka ini, tapi sorotan saya pada tindakan yang dilakukan oleh Nabi Elia. Itu sorotan saya. Di ayat 21-22 berkata, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Perhatikan ayat itu. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saya tertarik pada kalimat yang berkata, Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Saya mendapati bahwa telinga Tuhan begitu tajam dan tidak terbatas untuk mendengar doa yang dipanjatkan oleh Nabi Elia. Telinga yang sama juga tetap tajam mendengar doamu dan doaku hari ini. Kau boleh datang ke telinga yang tajam itu. Dia paham apa yang sedang kau hadapi. Ada video terakhir sebagai penutup dari khotbah ini. Ada kesempatan setelah video ini, kita boleh bercerita tentang fakta kita. Minta hadiah apa? Minta hadiah apa? Gak ada yang jawab. Minta hadiah apa? Belum tentu saya beri, tapi minta hadiah apa? Izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Sersan Mayor Misbah, izin kami yang di Kepulauan sana, mungkin ketemu dengan Presiden, mungkin hanya kali ini, mungkin karena kejauhan. Dengan kesempatan ini saya mohon petunjuk kepada Bapak Presiden, yang mana kami di Kepulauan sana, anak-anak kami yang ingin melanjutkan di karir di TNI, kami mohon petunjuk. Demikian Bapak Presiden. Apa tadi? Anak-anak kami yang berada di Kepulauan sana yang ingin menitip karir di militer, kami mohon petunjuk Bapak Presiden. Itu yang saya senang. Disuruh minta hadiah masih memikirkan yang ada di sana. Minta hadiah apa?
Minta hadiah apa? Presiden yang kau punya dia. Dia juga mau minta. Minta hadiah apa? Telinganya tajam. Kau boleh sampaikan itu fakta hidupmu, kenyataan hidupmu. Kau boleh bawa di sini dan gunakan lutut untuk bicara kepada dia yang lebih besar daripada Presiden Jokowi. Minta hadiah. Menyanyikan, ku datang padamu Tuhan. Kalimat semua kuserah, kalimat menyerah bukan kalimat yang populer untuk dunia. Kalimat ini kalimat yang tidak populer untuk manusia. Tapi tahukah kita di dalam rohani kalimat ini penentu. Kalimat start awal untuk sebuah kemenangan. Berserah di hadapan Tuhan. Bicara tentang fakta yang kita hadapi di hadapan Tuhan hari ini. Dengan tidak usah sungkan. Seperti Anda dia sampaikan, ini fakta. Segenggam tepung, sedikit minyak. Ini fakta yang saya hadapi. Yang saya punya. Iman mengalahkan, kebenaran mengalahkan fakta itu. Kita tidak nyanyi semua ayat ini. Kita hanya nyanyi 2 ayat dari ayat ini. Dari pujian ini. Ayat 1 dan ayat terakhir. Kalau ada yang merasa perlu datang menggunakan lututnya hari ini untuk bicara di hadapan Tuhan. Untuk berkata, Tuhan, saya bersyukur untuk khotbah ini. Saya tidak boleh menjadikan yang lain. Sesuatu apapun yang bukan Tuhan yang saya jadikan sandaran. Hanya Tuhan sandaran. Hari ini Tuhan, saya tahu ada fakta yang perlu saya bawa di hadapan Tuhan. Dan saya mau bercerita tentang fakta ini di hadapan Tuhan. Saya mau bawa fakta ini di hadapan Tuhan. Itu hari ini. Kita ada dalam satu situasi hidup yang berat sekali. Kesedihan yang sangat sedih. Poin ketiga, Allah hadir dalam semua musim itu. Dalam semua kesedihan yang kita hadapi, Allah hadir. Tidak pernah meninggalkan kita. Bawa kesedihan itu di hadapan Tuhan. Ayat pertama dan ayat keempat. Ku datang padamu Tuhan. Ini lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang rendah hati yang tahu datang kepada Tuhan itu tempat terbaik untuk memperoleh kemenangan. Ku datang padamu Tuhan dan memohon pertolongan. Ada yang minta hadiah apa? Ada 2 orang datang berdoa. Dengarlah doaku Tuhan. Di dalam suka dan duka, Kaulah yang kubutuhkan. Kau semua bagi suka dan duka. Amin. Dan Kaulah yang kubutuhkan. Ada keluarga yang menghadap di hadapan Tuhan. Suami istri yang berpelukan di hadapan Tuhan di mezbah Tuhan. Dan ini pemandangan yang lebih indah dari semua pemandangan apapun dalam dunia. Semua dalam semua. Bagiku Kristus. Saya tidak tahu ada anak-anak yang membawa fakta. Fakta bahwa saya adalah kondisi. Bawa fakta itu di hadapan Tuhan. Bicara fakta itu di hadapan Tuhan. Bagiku ya, bagiku ya. Ayat terakhir menjadi ayat penutup dari panggilan ini. Kalau ada yang mau datang berdoa silakan. Ayat terakhir. Penyakit. Saya mohon kesediaan dan hormat. Komisioner Widiawati Tampai akan berdoa. Dari kasih Tuhan. Meskipun ku tak mengerti, ku tahu ia akan menjadi semua bagiku. Meskipun
berarti ku tahu Dia akan menjadi semua bagiku. Bagiku Kristus semua dalam semua bagiku ya semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjelaskan kepada kami bahwa Engkau Allah yang pegang kendali atas hidup ini. Engkau Allah yang mengetahui segala hal yang dibutuhkan oleh kami, khususnya orang-orang yang percaya kepadamu. Mujizat masih ada, dan kami yakin dengan sungguh kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun dalam hidup kami. Maka Bapa di surga, di sini kami berdoa kepada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang datang tersungkur di hadapan Tuhan, membawa setiap doa, pergumulan mereka di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang mengetahui segala hal dalam hidup mereka. Bapa, izinkanlah kami meminta kepadamu, Tuhan dengarkanlah doa mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Karena kami tahu Tuhan, dalam hidup ini tantangan pasti ada, kesulitan akan kami hadapi, tapi kami minta kekuatan, kami minta penghiburan dari Tuhan untuk dapat melalui dan melewati setiap masalah dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi mereka. Kalau Tuhan berkenan, maka kesulitan itu akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur karena tidak ada yang mustahil. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang meminta masa depannya diberkati pun dijawab oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, kami yang duduk di tempat kami masing-masing dengan doa-doa kami di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan sedang mendengar dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya. Di atas segala sesuatu kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mengagungkan Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu jauh melebihi dari apa yang kami minta, apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa, karena tantangan sekalipun Tuhan bisa mengendalikannya dan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menguraikan firman Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemimpin pelayanan Umat Teritorial. Dengan kasih kami sebutkan namanya Komisioner Widiawati Tampai yang sudah menuntun kita dalam saat doa. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih kepada Tuhan
yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Lewat kebenaran firman Tuhan, hidupilah firman itu di dalam hidupmu. Dan setiap hari kau akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan terjadi bagi saudara dan saya. Kita sudah berada di penghujung dari ibadah ini sebelum Komandan Divisi Jawa bagian Barat akan menyampaikan doa berkat bagi kita sekalian. Kita menyanyikan satu pujian dari nyanyian buku Bala Keselamatan nomor 321, hanya ayatnya yang pertama, lalu kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Akan menerima doa berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Wah, masih kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Nah, kalau tadi kita sudah menikmati persekutuan yang indah di dalam ibadah, ucapan syukur, HUT Korps 2 Bandung yang keberapa saudara-saudara? Sudah jelas di depan ya, 109. Nah, hari ini kita akan bersuka cita di dalam perayaan yang saya percaya bahwa di dalam perayaan ini bukan cuma Korps 2 Bandung yang diberkati, tetapi saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang juga akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan masuk dalam acara perayaan, di mana dalam acara perayaan ini kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Komandan Teritorial dan juga nanti akan disampaikan oleh Sersan Mayor Korps kepada hamba Tuhan, Komisioner Yusak Tampai dipersilakan untuk menyampaikan entah itu kata sambutan, pesan atau kesan, saya persilakan. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Haleluya. Saya memuji nama Tuhan bersama Komisioner Widiawati boleh berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, keluarga besar Korps 2 Bandung yang saya percaya masih sedang diberkati oleh Tuhan, yang saya percaya masih sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. 109 tahun itu sangat-sangat luar biasa mengagumkan. Saya merasa
sangat diberkati menjadi bagian daripada keluarga besar Korps ini. Karena kalau mau cerita saudara-saudara, tampaknya hitung-hitung sejak tahun 1985 pertama kali saya menginjakkan kaki dan bergabung di Korps ini, sekitar 15 tahun saya menjadi bagian dari Korps ini. Dimulai dengan menjadi anggota GPS, malu-malu datang di sini, kemudian ditunjuk jadi ketua GPS, ikut Tomnas pertama, dan waktu itu Ibu Liliana masih SMP, pakai baju putih kuning, kalau saya tidak salah dari Santa Angela ya, orompinya yang kuning, kemudian kakaknya Ibu Liana itu SMA dengan Bapak Edi masih SMA waktu saya datang ke sini. Kalau lihat anak-anak mereka sudah kuliah, saya tahu saudara yakin mereka sudah tua dan saya masih muda. Saudara-saudara, saya mau cerita, kalau tadi saya tidak mau khotbah meskipun buka Alkitab di sini, tapi saya rasa ini merupakan hari di mana saya pikir menurut khotbah tadi, tepat waktunya, orang yang tepat, pokoknya semua tepat begitu. Saya pikir ini waktu yang tepat saya mau berbicara dan bercerita sedikit tentang Korps 2 ini dan harapan saya tentang hari depan dari Korps 2 ini. Saya merasa dikagumkan karena boleh mengenal orang-orang hebat dari Korps 2 ini. Di samping Bapak dan Ibu Sastra Atmaja, di samping Bapak Lili Permana, orang tua dari Bapak Edi, di samping Bapak Yunus, dan banyak lagi saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau cerita bahwa begitu banyak orang telah diberkati melalui Korps ini. Ada Ibu Yuliana, saudara mungkin tidak tahu, seorang doktor yang dulu SMP, SD-nya pernah ada di sini. Saudara-saudara sekalian, berapa waktu yang lalu sebelum Natal Panti Asuhan William Booth, saya diketuk pintu di depan rumah komandan teritorial. Seorang ibu berdiri di situ dan mengatakan, "Pak, Kak, kenal saya?" Saya sudah lupa, wajahnya sudah sedikit berubah. Seorang ibu, salah satu advokat di Bandung, dan saya masih ingat, pada akhirnya ingat namanya, Ibu Rosi, anak SMP dari Korps 2 Bandung. Saya, saudara-saudara sekalian, merasa dikagumkan karena Korps 2 ini 109 tahun yang lalu itu Tuhan sengaja tempatkan di tempat ini untuk memberkati begitu banyak orang. Termasuk di antara kita sekalian. Secara pribadi saya dikagumkan. Saya dipanggil untuk menjadi ofisir balak selamatan di Korps 2 Bandung ini. Saya jadi OMT di tempat ini sambil bantu ofisir Korps di sini. Saudara-saudara, sambil mengajar di SD dan di SMP, kemudian sambil biasanya antar ibu-ibu lom pergi besuk dan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di sini. Saya merasa waktu itu saya seperti OMT yang lebih dari ofisir kegiatannya. Tetapi Tuhan panggil saya di sini. Di tempat ini juga saya mengungkapkan cinta saya kepada istri saya. Di sini kami berdoa, saudara-saudara sekalian. Di situ saya ingat, di situ kemudian kami lanjut di bangku anugerah berdoa, diberkati di sini. 2 anak kami diserahkan di sini, yang pertama dan yang kedua. Saya ingat satu hal yang mengagumkan juga. 7 tahun setelah kami menikah, 7 tahun masih bergabung di Korps ini. Dengan hamil, bawa anak, setiap minggu kami datang ikut bergabung di sekolah minggu, ikut mengajar di sekolah minggu, karena cintanya kami dengan Korps ini. Saya tidak singgung ofisir-ofisir muda ya. Saudara-saudara, saya merasa Korps ini masih punya masa depan. Dan saya rasa Korps ini masih akan dipakai oleh Tuhan. Suatu waktu kami kedatangan 2 atau 3 orang anak sekolah minggu, diantar dengan mobil mahal parkir di sana. 1 Alphard, 1 saya lupa mobilnya. Dibawa oleh 2 babysitter mereka atau penjaga mereka. Kami sekolah minggu sederhana di sini, biasa kita catat nama mereka, alamat di mana dan sebagainya. Kita mau langsung pergi besuk begitu. Hari Senin atau hari Selasa kami pergi besuk. Di rumah, mahal sekali perumahannya. Wow, anak sekolah minggu kita pertama kali. Luar biasa.
Semua berarti, tapi kali itu kami dikagumkan. Kami ketuk pintu, ada anjingnya juga gonggong di situ. Lalu waktu kami masuk, kami perkenalkan diri, siapa ya? Kami guru sekolah minggu. Waktu itu minggu kemarin datang ke gereja di gereja kami di Gardu Jati. Terima kasih banyak dan kami ingin berdoa. Lalu mereka mengatakan minta maaf. Waktu itu kami salah masuk. Tadinya mereka mau ke Hokim Tong, tapi masuk di sini. Tapi saya ingin mengatakan, Tuhan punya masa depan untuk korupsi ini. Saya tidak punya hadiah untuk korupsinya. Tapi ini doa saya untuk korupsi ini seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya pikir saya tidak meragukan korupsi ini. Mengenal Tuhan dengan benar. Lalu yang kedua doanya, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya, mulianya, warisannya kepada orang-orang kudus. Saya percaya warisan Korps 2 ini mengagumkan. Saudara tahu di mana PKW dimulai? Di Korps 2 Bandung. Saudara tahu di mana GPS dimulai? Di Korps 2 Bandung. Saudara-saudara, saya masih ingat Ibu Sudiono yang sudah begitu tua masih setia datang PKW di sini. Saya dikagumkan boleh berkenalan dengan orang-orang pertama dari zaman GPS itu dimulai, dari zaman PKW itu dimulai. Maka saya percaya ada warisan besar di Korps ini yang perlu dipandang sebagai sebuah pengharapan untuk hari esok Korps ini. Apa hadiah yang saya ingin berikan? Mau hadiah? Saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu. Dalam Wahyu pasal 21 dia mengatakan begini, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Aku melihat sesuatu yang baru. Waktu masuk di ruangan sini tadi diminta tamu-tamu menuliskan sesuatu. Saya tulis di sana, Bandung 2 yang baru. Amin. Saya melihat di sana Bandung 2 yang baru. Sesuatu yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Saya telah mengikuti 3 rapat dan 3 kepanitiaan rencana pengembangan Korps ini. 2 kali pertama sebelum saya jadi opsir. Salah satu rencana pertama adalah ingin membeli tanah di terusan pasir Koja sana. Sudah sempat, masih ingat Pak Dedi ya? Sudah sempat dilihat, masih sawah waktu itu. Tapi rasanya visinya tidak begitu kuat. Akhirnya tidak jadi, saudara-saudara sekalian. Dan juga memang waktu itu dari KPT tidak setuju. Oke, gagal. Belum gagal. Semangat lagi, bikin lagi rencana rapat. Rencana berikutnya adalah mau pindah Bandung 2 ke PAP. Sekolah mau pindah di sana atau bagaimana caranya diatur begitu. Juga tidak jadi. KPT belum setuju. Kemudian saudara-saudara sekalian, saya sudah jadi opsir, ada percakapan untuk merencanakan supaya Korps ini itu ruangan gerejanya itu di atas ini tuh, supaya sampai ke belakang di sana. Sudah begitu juga, masih ingat Pak Dedi lagi ya, sudah begitu mendekati matang dibicarakan supaya lebih lagi banyak orang bisa dilayani, belum jadi juga. Saudara-saudara sekalian, dan sampai hari ini yang jadi adalah balkonnya. Luar biasa, tapi saya ingin melihat sesuatu yang baru. Korps 2 yang baru ke depan. Bagaimana caranya? Waktunya tepat. Hadiah dari Komandan Teritorial, Komandan Divisi, Opsir Korps, adakan rapat di Korps ini bentuk panitia untuk rencana hari esok Korps 2 Bandung.
Saya yakin kalau ada kerinduan untuk hal-hal yang baru, untuk apa yang Tuhan mau korupsi ini, saya yakin kalau isi hati Allah dituangkan di korupsi ini, saya yakin kalau kerinduan Tuhan dituangkan, diejawantakan di korupsi ini, yang lain tadi khotbah sudah berbicara, Tuhan akan sediakan. Yang mati pun dibangkitkan. Tadinya saya bermimpi waktu diberitahu ada undangan ke Korps 2, oh mimpi saya akan berjumpa dengan Bapak ini, dengan Bapak ini, di mana Bapak Edi Hermawan, di mana Bapak ini, di mana Bapak itu, dan saya mimpi berjumpa dengan mereka. Meskipun saya bersyukur berjumpa dengan orang-orang baru. Tetapi di manakah yang mereka-mereka itu? Saudara-saudara sekalian, panitia ini saya percaya didoakan secara khusus terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak langsung bicara mau bikin apa, tetapi secara khusus membangun sebuah kerinduan, meminta dari Tuhan, apa maumu Tuhan untuk Korps 2 Bandung? Apa rindumu Tuhan untuk Korps 2 Bandung? Maka saya percaya Tuhan akan menyatakan kerinduannya itu. Baru dari kerinduan itu, Tuhan akan memimpin langkah-langkah selanjutnya yang Tuhan mau dikerjakan di tempat ini. Banyak orang berpikir sebetulnya ini sudah lama lalu, mungkin mau ditutup sudah, dan begini dan begitu. Saya sangat yakin kalau putra asli korupsi ini, Bapak Edi dan Ibu, itu kembali memiliki kerinduan, keterbebanan untuk korupsi ini, maka saya percaya itu salah satu tanda bahwa Tuhan punya maksud untuk korupsi ini. Kalau Ibu Pince masih ada di sini, dari masih muda melayani di sekolah di sini dan jadi prajurit di sini, masih ada di sini, saya percaya Tuhan punya maksud untuk di sini. Kalau Jesse, anak dari anggota dulu seksi pemerhati ya Ibu Liliana di GPS. Kalau Jesse putrinya itu tidak ikut papa mama ke korupsi lain tapi bergabung di korupsi ini, saya percaya Tuhan punya maksud di sini. Maka saudara-saudara saya titipkan kepada semua opsir setempat, mulai hari ini mari kita berdoa untuk Korps 2 Bandung. Mari kita berdoa untuk Komandan Divisi Opsir Korps, Sersan Mayor Korps, dan tokoh-tokoh Korps untuk mendoakan mereka. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau, tapi saya tahu Tuhan punya sesuatu untuk tempat ini. Mujizat masih akan terjadi. Salah satu kesaksian hidup yang punya mujizat di tempat ini, bisa tanya Bapak yang berdiri, yang duduk di sana. Mayor Mauli Pohon di tempat ini mengalami transformasi yang jalannya menuju kepada penghukuman yang kekal, berbalik, dirubahkan menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Banyak mujizat di tempat ini. Dan saya rasa betapa egoisnya kita. Kalau mujizat-mujizat itu hanya terjadi beberapa tahun ke depan sisanya. Saudara-saudara sekalian, biarkan mujizat itu, peristiwa-peristiwa besar itu dari Korps 2 Bandung masih terjadi sampai ulang tahun yang ke-208. Haleluya. Tuhan memberkati, selamat untuk Korps 2 Bandung. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Komandan Teritorial yang sudah membagikan kesan dan pesan. Ya, baik. Terima kasih untuk Komandan Teritorial untuk kata sambutan dan banyak sekali cerita yang sangat berharga apalagi buat kaum muda. Oke, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sersan Mayor Korps 2 Bandung kepada Bapak Edi. Kami persilahkan. Haleluya. Haleluya. Ada sedikit penyesalan dari saya. Di buku acara itu saya duluan. Lalu dibilang, Pak nanti Pak Komandan dulu ya, baru Bapak. Saya iyakan. Lalu saya berpikir, Pak Komandan sudah memberikan sambutan, lah semuanya diborong sama Pak Komandan. Jadi kalau saya berbicara sambutan, nanti
yang barusan dikatakan Pak Komandan, kita jadi lupa. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang Komandan katakan di ulang tahun yang ke-109 ini, dan kita masih bisa mengingatnya nanti di 208. Siapa yang masih ada ya di 208? Mudah-mudahan masih ada. Bahwa apa maunya Tuhan untuk Korops kita. Mari kita berdoa bersama-sama, semua opsir setempat, semua tadi Dewan Pastoral yang baru diangkat. Di 109 ini Tuhan sudah berkarya dengan luar biasa. Ada banyak orang-orang yang dididik di sini, keluaran sekolah ini menjadi orang-orang besar di luaran sana. Lalu ada juga yang berkarir di keopsiran, ya salah satunya yaitu Pak Komandan itu. Beliau dari sini. Saya masih ingat ketika beliau datang dari Palu 85. Saya masih SMA memang. Liana istri saya, dia lagi suka di Korops ini. Datanglah seseorang pakai jaket tentara, kumisnya panjang, lalu datanglah ke sini. Lalu mulai bertanya, siapa itu? Nah, baru kita tahu ketika kita gabung di GPS, itulah Pak Yusak Tampai. Kita angkat jadi ketua GPS, dan karirnya sampai sekarang kita mengenal sebagai komandan teritorial. Itu lulusan Bandung 2. Dan banyak juga Ibu Lili sama kita satu pelayanan waktu muda, ya kita juga tahu bahwa saya juga karena ketarik di sini. Dia kalau cuti, waktu sudah letnan, cuti ke Bandung. Padahal tugasnya ada di Amurang, ada di mana, tapi kalau cuti ke Bandung. Ya itulah cikal bakalnya. Dan sekarang sama juga sudah menjadi tokoh di Bala Keselamatan. Dan ini adalah semua hal karena berkat Tuhan. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap sama. Tuhan yang kita punya tetap sama. Dan sampai jumpa di 2008. Ulang tahun ke-208 seperti Komandan katakan. Enggak, nanti 110 dulu. Tahun depan 110 lagi. Dan kita lihat bagaimana 1 tahun ini, apakah tantangan Pak Komandan, Pak Komisioner katakan kita mengerti apa maunya Tuhan. Kita menerima apa maunya Tuhan buat Korops ini. Haleluya. Saya ada sedikit tugas, makanya tadi di suite saya harus menyerahkan ucapan terima kasih kepada Komandan Divisi Jawa bagian Barat atas pelayanannya hari ini. Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Pak Komandan dalam tugasnya, Komandan Divisi dalam tugasnya selanjutnya. Dan kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi satu pengingat bahwa ini saat saya melayani 109 tahun Korops 2 Bandung. Ya, acara selanjutnya saya serahkan ke pembawa. Ya, terima kasih untuk semua kata-kata sambutan, semua kesan dan pesan dan ucapan terima kasih yang sudah disampaikan kepada kita, dan saya percaya kita semua telah menikmatinya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan kembali suasana sukacita dalam acara perayaan ini.
saya akan memberikan sedikit informasi ya Bintang ya, bahwa di acara selanjutnya ini kita akan bernyanyi, benar ya Kak? Iya. Kita akan bernyanyi, tapi bernyanyi ini kita akan mendapatkan hadiah. Siapa yang paling semangat? Siapa yang paling siapa yang paling semangat? Yang pokoknya yang senang banget hari ini karena hari ini kita lagi berbahagia. Bapak udah siap, aduh menang ini kayaknya. Oke, kira-kira yang nilai siapa Kak? Baik, yang jadi panitianya kami berdua ya. Karena kami ada di atas ini, kami bisa melihat. Jadi kami bagi dua kategori, di bawah dan di atas. Betul. Di bawah akan dipilih 2 orang, di atas juga 2 orang. Nah, jadi jangan kalah ya. Saudara mengamini bahwa Tuhan yang baik, amin? Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Nah, sementara pujian ini kita nyanyikan, maka kami juga akan melihat siapa yang jogetnya paling wah pokoknya ya. Paling dari awal sampai akhir tidak ada capeknya. Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mana jogetnya? Rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada pernah berkesudahan, tiada pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir ini sia-sia. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ayo yang di bawah jangan mau kalah. Lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Musik memuji Tuhan, saya persilakan kita untuk katakan kiri kanan Tuhan Yesus baik. Terus kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kaleb, Tuhan Yesus baik. Ayo. Sudah semua ditos? Oke. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, ya sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan semangat lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lama, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Oke. Boleh. Kan Duduk boleh. Oke. Wah, bagaimana Kakak Binta? Saya sudah punya kandidatnya. Oke, dari saya dulu ya. Saya dulu. Saya takut lupa. Saya siapkan hadiahnya dulu ya. Saya yang di
bawah dulu ya. Ya. Kalau yang di bawah tadi semuanya semangat. Semuanya semangat, yang di atas juga semangat. Tapi yang saya paling lihat semangat itu adalah ini tuh kayaknya kalau kita bicara soal umur, kayaknya sebenarnya untuk joget gitu tuh agak gimana gitu. Tapi saya lihat dari tadi Bapak ini sangat semangat sekali. Untuk yang pertama adalah Bapak Panjaitan. Mari Bapak Panjaitan. Ayo Bapak Panjaitan. Mau hadiah nggak Pak? Wakilin saya apa gimana ini Pak? Yeay. Boleh. Iya. Joget dulu, joget Bapak. Iya. Kan? Ya. Bapak ini rajanya tortor ya. Kalau ada tortor undang Bapak ini. Banyak sawerannya. Betul. Oke. Mari Bapak langsung kami kasih ya. Baik, Kahia sekarang kakak. Oke, saya langsung ke atas ya. Boleh. Nah, tadi saya di atas, saya coba lihat juga yang di belakang. Iya. Tapi ada satu yang jogetnya memang bikin saya tertarik ya. Ya, siapa? Siapa dia? Siapa? Yaitu Adik Tania. Ya, mari. Lagi yang di bawah lagi, bawah. Iya, oh yang di bawah. Oke. Mari Adik Tania. Ini. Boleh. Sini, foto kita, foto. Terima kasih. Oke. Kalau ini saya agak melihat dari awal sampai akhir. Ya. Untuk yang ini saya mau beri kesempatan hadiahnya untuk Ibu Komandan Teritori. Ayo Ibu. Ya, kami sudah sepakat karena kami lihat tadi ya. Kami sudah bicarain, iya Ibu. Oh Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Karena saya lihat Ibu dari tadi joget. Jadi saya memilih Ibu. Terakhir. Ya, terakhir. Saya tidak tahu namanya, Adik. Tapi saya tunjuk yang mana ya? Di samping kakak kandidat. Samping kakak kandidat. Iya. Bima. Yeay, ayo Bima. Ayo. Tenang. Oke, yang lain yang belum dapat tenang, masih banyak stoknya ya. Kalau ada yang bisa lihat itu kami masih punya banyak. Oke. Ayo Kakak Bima. Oke, terima kasih. Oke, yang lain harap bersabar karena kami masih punya banyak hadiah. Dan juga ada beberapa penampilan. Ya, karena ada beberapa penampilan. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu ada video tayangan. Kaleidoskop dari Korps 2 Bandung. Selamat menyaksikan. Kia ora, saya Letnan Kolonel Albert Darwono Sarimin. Dan saya
Oke, kita sudah menyaksikan bagaimana perjalanan pelayanan Korps 2 Bandung, khususnya 1 tahun belakangan ini ya. Tidak diulang dari 109 tahun, wah sampai sore kita ada di sini nanti ya. Tapi saya percaya bahwa apa yang sudah kita saksikan bersama-sama memberikan semangat kepada semua jemaat Korps 2 Bandung untuk tetap maju di dalam pelayanan Tuhan. Ya, betul sekali. Oke, sekarang ini adalah kita akan menyaksikan penampilan dari gabungan Sekolah Bala Keselamatan yang ada di Korps 2 Bandung ini. Beri tepuk tangan dulu buat adik-adik kita yang akan tampil. Ya, mari kita persilakan adik-adik kita dari Sekolah Bala Keselamatan Bandung. Selamat menyaksikan. Jessica mundur lagi. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih adik-adik yang cakep dan cantik semua ya. Iya. Baik, kita akan menyaksikan kembali penampilan, tetapi sebelumnya kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Ya, siapa mau hadiah? Kan nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kayaknya buat kita berdua aja deh, Kak. Iya, sekarang kita mau bagi hadiah khusus kepada semua yang hadir, tidak terkecuali siapapun, panitia kah siapa, kecuali kami dua ya. Iya, kita nggak punya. Bagi saudara-saudara sudah terima
Kartu ucap. pembatas Alkitab Ya, pembatas tadi. Alkitab. Yang tadi dibagikan, coba dikeluarkan dulu. Ya, dilihat-lihat. Dilihat-lihat apakah ada yang satunya hilang, atau kosongnya hilang, atau 9 yang nggak ada. Coba. Semua angka 109. Ya, 109-nya ada? Ada. Lambang ini Salvation Army-nya ada? Ada. Lambang visi 2125 ada? Ada ya? Ada. Ya, karena semua Coba sama memang. mungkin belakangnya dilihat lagi kertas Nah, putihnya, belakangnya. apakah ada yang berbeda? Di belakangnya ada cap. Ada cap. Capnya apa? Capnya apa? Korps 2 Bandung. Nggak ada capnya. Nggak ada capnya. Kelewat itu panitia, Bu. Maaf, Bu. Oke, Ada yang lihat capnya yang di situ tertera apa? Harusnya adalah cap Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Bandung. Harusnya. Harusnya. Tetapi yang dapat. Kalau ada yang dapat yang berbeda, boleh maju ke depan sini, tukar kertasnya sama hadiah. Oke, wah, Tania lagi. Bener nggak? Coba. Iya. Ini cap apa? Ini adalah cap TK Bala Keselamatan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mari, Yes. maju. Wah, selamat ya. Widih. Pegang. Oh, mantan Bapak. Mari Bapak, di sini kita mau foto bareng dulu. Ah, TK Kristen Bala Keselamatan, betul. Oh iya, TK. Enggak, ini Oh, enggak, Bapak baru enggak. Korps 2 Bapak Bandung, harus Bapak. dua. Selain Korps 2 Bandung. Oh, TK. Bu, satu lah buat saya, Bu, tolong. Satu Ini tadi lagi. kami sudah kocok Masih ya, ada kami lagi? sudah tidak tahu waktu dibagi. Ada satu lagi? Masih ada lagi? Yang kosong boleh ada Ibu maju. Sini Bu, kita maju, Ya. Ibu. Ada temannya yang kosong? Ada lagi? Masih Ayo ada? maju, maju. Yang kosong ada? Berapa yang kosong? 2. Oh, maaf Ibu, karena yang kosong banyak ternyata, Bu. Oh, yang kosong. Banyak yang kosong jadi nggak jadi. Enggak apa-apa. Ke 3 orang ya? Kalau 3 oke lah, ayo maju. Kita banyak stoknya. Boleh. Sudah ya, ditutup yang lambat sudah. Yang tadi TK? Ini satu lagi? Oh, ini kosong. Oke. Oke. Oke, berapa Berarti berarti? 6 orang ya. Di depan dulu. Silakan Di sini ya. berdiri sini kita mau foto bareng. Oke. Saya siapkan hadiahnya. Oke. Ya. Ya, diangkat Oke, hadiahnya, kita mau foto terima bareng dulu. kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sudah bagi hadiah, sekarang kita mau lanjut lagi dengan penampilan berikutnya dari mana Kakak Buntang? Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kolaborasi PAP dan Sekolah Baptis. Tepuk tangan dulu. Semuanya Sudah siap? Sudah siap? Silakan. Oke, silakan ambil tempat, kita akan saksikan bersama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah.
know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. Oh, I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause with you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Terima kasih. Berikan tepuk tangan, nothing is impossible. Wah, itu biasa pesan yang disampaikan cocok untuk HUT Korps 2 Bandung ya. Tidak ada yang mustahil. Apa yang sudah disampaikan tadi dari kesan dan pesan dari pemimpin kita, saya percaya itu akan terjadi jika kita percaya dan mengamininya. Amin. Amin. Amin ya. Baik, kita mau bagi hadiah lagi. Bagi hadiah. Kami punya banyak hadiah, jadi kami senang banget hari ini. Ya, kita mau habisin aja ya. Masih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini putaran terakhir ya. Jadi kalau yang tidak dapat putaran ini, berarti pulang nanti bawa apa? Bawa nasi. Bawa nasi. Baik. Yang pertama, tolong yang punya handphone dikeluarkan handphonenya. Games yang pertama diberikan kepada siapa yang baterai HP-nya, karena ini 109 kan nggak mungkin baterai 109%. Angin 9-nya jadi 10%. Lihat handphonenya, siapa yang baterainya 10%, silakan maju. 10%. 10% ada? 10% pertama. Oh, enggak ada. Oh, naik katanya kan, naik. 50. HP ku dulu, tunggu. Kau tidak termasuk. 50. Hah? Pokoknya pas 50%. 1%. Enggak, nanti. Nanti ada kategorinya. 50%. 50 ada? 50. Oke, kalau tidak ada, siapa yang paling rendah persenan HP? Bapak, ayo lagi Pak. Ada yang mau tandingi 1%? Ya, 1%. Cepat Pak, jangan nanti sampai sini sudah mati, saya nggak hitung ya. 1% pertama. 1% kedua. Kita lihat dulu. Berapa persennya? 1. Bener, 1%. Ada yang bisa tandingi 1%? Atau yang sama 1%? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti hadiah jatuh kepada Bapak Arjani. Terima kasih. Nah, kalau tadi yang paling rendah, sekarang siapa yang baterainya paling tinggi ya? Kan kalau 100 nggak mungkin, kalau sampai 100 bisa dituntut. Karena pasti dia sambil ngecas ini pasti pada. Nyawakin di mana ini ya kalau 100? Berapa? 90. Ada yang bisa tandingi 97? 98. Ada yang lebih dari 98. Ada yang lebih dari 98?
98 pertama. Wah, 98 Kak. Oke. Wah. 98 ayo Ibu. 98. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Ibu Komisioner. Iya, boleh. Ibu mau bagi katanya. Terserah Ibu mau bagi Ibu mau bagi ke siapa? Jatuh kepada Om Aceng. Iya, dikasih buat Om Aceng. Nah, masih dengan handphone. Sekarang lihat galerinya. Siapa paling banyak fotonya? Biasa yang suka selfie itu anak muda. Yuk. Siapa yang galeri fotonya? Di atas 2.500 foto. Pokoknya kasih sini nanti kita siapa yang tanding. Ini berapa? Ini 7.000, kandidat 7.000. Ada yang bisa tanding 7.000? Ada yang bisa ngalahin 7.500? 15.000. Ayo sini 15.000. Ada yang bisa tanding 15.000? Bisa 15.000. Kan kita cek dulu, jangan langsung takut ya. Ayo sini yang 15. Panitia boleh juga ikut, ayo. Siapa saja boleh ikut. Sebenarnya saya sih. Kamu udah isi memang tadi malam. Ya, karena saya yang bikin saya tahu. Ya, 15.000. Kak James mungkin? Serius ini 15.000. Berapa galeri foto Kak James hari ini? Ya, sedikit. Berapa? Kita hanya lihat nominalnya, nggak dibaca isinya. 32.000. 22 foto semua. Mari coba dilihat. Coba. 15.996. Itu foto beneran semua Kak? Iya, galeri. Nggak usah dicek isinya. Galeri fotoku cuma 300. Ayo, mana? Ada yang 22.000 tadi? Yang 22.000 nggak ada. Nggak ada? Wah, ngeri ini. Tante berapa Tante? Kayaknya foto kantor semua. Bener. Bukan cloud ya, nggak boleh pakai cloud. 20.000. 24, 25, 26, 27. Wah, 27.000. 27.000. Luar biasa. Ada yang mau tanding? Ayo coba. Berapa? Mana coba? Coba lihat dulu lihat. Coba lihat dulu. Ini baru foto videonya yang Oke, benar lagi. Berapa? 32.000. 32.000. Luar biasa. Minta maaf Bapak dan Ibu, gugur ya. Kan 2. Oh iya, maaf dua. Berarti Ibu Ciliana boleh maju kembali karena kami memang sudah sisihkan 2 hadiah untuk galeri foto. Ayo. Silakan dipilih. Oh, berarti ini ke sini. Enggak, berarti ini aja ke sini. Nah, Tante. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Nah, masih ada 3 lagi. Yang lain tahun depan fotonya diperbanyak ya. Nah, ini lagi. Siapa yang punya uang sejumlah 10.900? Ya. Ayo, 10.900 ini hadiah utama. Nanti sabar. 10.900. Ya, bisa kongsian sama siapa. Pokoknya bawa kemari 10.900. Ini susah ini karena harus ada 200 200 koin ya. 500, 200. Ayo. Bisa kongsian ya. Tidak mesti dari satu orang. Ya, mau kongsian bisa ya. kalian bagi adik. 10.900 mari. Ayo. Siapa yang dapat? Siapa yang duluan? 10.900.